Film ini berjudul Melissa, dirilis pada tahun 2005, menceritakan seorang gadis bernama Melissa di usia yang masih SMA ini memiliki ketertarikan pada dunia pentas budaya. Ia bahkan memperbolehkan siapapun temannya untuk menselibau serapi gurihnya. Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Melissa yang tinggal bersama ibu dan neneknya. Ibunya pun datang ke kamar karena takut Melissa telat sekolah dan membangunkannya. Singkat cerita, Melissa bersama temannya berada di depan rumah teman cowoknya. Mereka memasuki rumah tersebut dan terlihat beberapa laki-laki yang sedang berenang dan ada satu laki-laki yang bernama Arnaldo yang menghampirinya dan mengajaknya bergabung. Melissa pun melepas bajunya yang ia pakai dan berjalan ke arah kolam dan Melissa duduk di tepi kolam. Ia ingin sekali untuk mencari perhatian dengan pura-pura tercebur dan tidak bisa berenang agar Melissa ini ditolong oleh si Arnaldo. Mereka berdua pun naik dari kolam itu, pergi ke arah kebun dan ternyata di balik kebun itu terlihat laut yang sangat indah. Arnaldo pun berkata bahwa ia akan mengajari Melissa berenang suatu hari nanti. Mereka berduaan dengan masih mengenakan pakaian renangnya. Karena Arnaldo dan Melissa ini berbincang, Melissa terlihat malu-malu di depan laki tersebut. Arnaldo pun menanyakan berapa umur Melissa ini. Ia pun menjawab umurnya adalah 15 tahun. Karena terbawa suasana, Arnaldo pun mulai mendekati Melissa. Arnaldo pun mengetahui bahwa Melissa suka kepadanya. Lalu ia menanyakan hal apa yang Melissa inginkan darinya. Setelah Arnaldo kembali ke rumahnya dan meninggalkan Melissa, sejak hari itu Melissa tak pernah menemuinya lagi. Dan kejadian itu merupakan musim panas terburuk untuk Melissa. Di sekolah, Melissa dan temannya memasuki ruang kelas. Guru mengabsen para murid dan masuklah seorang laki-laki. Dia adalah anak baru. Karena tidak kebagian tempat, ia pun terpaksa duduk di kursi yang tidak terpakai di paling depan. Saat di rumah, terlihat gadis itu baru saja selesai mandi dan ia dibantu menyisir rambut oleh neneknya. Dari luar kamar mandi, ibu Melissa memanggilnya. Ternyata ayahnya menelpon. Dari sini kita mengetahui bahwa ayah Melissa sedang bekerja di tempat yang sangat jauh. Kemudian kembali ke sekolah, di sana para murid sedang berolahraga. Melissa memanjat sebuah tiang kayu dengan cara melilit kakinya dan tangannya. Melissa yang memang ganas ini tiba-tiba merasa basah. Ternyata tiang kayu itu terkena serabi miliknya. Tanpa ia sadari, banyak temannya yang melihat kelakuannya itu. Ia pun turun dari tiang. Terdengar segerombolan teman yang sudah mengejek satu laki-laki. Karena Johnny-nya udah tegak lurus tuh akibat melihat tingkah si Melissa. Setelah pulang dari sekolah, teman Melissa mengajaknya ke sebuah bar. Di sana ia melihat Arnaldo. Elisa pun berharap Arnaldo menyapanya. Beruntungnya, lelaki itu menyapa Melissa. Arnaldo pun langsung mengajaknya main ke rumahnya. Ia pun mulai menyentuh pipi Melissa dan berbagai gombalan maut dikelontarkan olehnya. Sampailah mereka di rumah Arnaldo yang memang benar-benar sepi nih. Arnaldo pun mulai membuka kostum Melissa yang menanyakan apakah Melissa masih tersegel. Dari situ, ia pun menjawab bahwa serabi miliknya masih original dan belum pernah dicicipi oleh siapapun. Arnaldo pun langsung memulai aksinya dan akhirnya mereka pun melakukan pentas budaya bersama. Setelah mencicipi serabi yang masih gurih, Arnaldo pun langsung pergi begitu saja. Ternyata Arnaldo ini memang pemburu wanita yang masih original. Setelah disakiti dengan seorang laki-laki yang sangat diharapkan, Melissa pun menggalau serta curhat melalui email kepada ayahnya. Singkat cerita, Melissa, ibu dan neneknya pergi ke sebuah panti jompo. Terlihat jika neneknya akan ditinggal di sana. Dengan berat hati, Melissa ini meninggalkan neneknya yang sangat ia sayang. Dia pun marah kepada ibunya yang tega meninggalkan neneknya di panti jompo. Ibunya ini bukan melakukan karena tidak ada alasan. Ibunya khawatir dengan kondisi neneknya yang terus-terusan merokok. Diharapkan ketika ia tinggal di panti jompo, membuat hidupnya lebih sehat dan teratur. Berpindah ke sekolah, guru pun menanyakan kepada Melissa tentang tugas sekolah. Si anak baru terus memperhatikan Melissa dari tempat duduknya. Sepertinya ia suka kepada Melissa. Selesai sekolah, Melissa dan temannya pergi ke kafe tongkrongan, di mana teman Melissa sadar bahwa om-om yang duduk di sampingnya terus memperhatikan Melissa. Melissa pun dengan ide gilanya malah balik membalas tatapan om tersebut. Om-om itu pun langsung menghampiri Melissa. Gadis itu pun malah semakin menggoda si om ini dengan tingkah mautnya.
Singkat cerita, Natal pun tiba, di mana neneknya pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu Natal bersama keluarganya. Ia melihat bahwa ada yang berbeda dari cucunya. Ia pun mengajak Melissa pergi ke sebuah ruangan, di mana ia menyimpan sebuah buku harian miliknya dulu. Melissa membuka buku itu dan melihat beberapa foto dari neneknya yang waktu masih muda. Neneknya pun menceritakan pengalaman sewaktu masih muda sambil menyisir rambut si Melissa. Neneknya pun bersikap sangat hangat dan lembut kepadanya. Setelah itu, Melissa pun mendapatkan sebuah SMS dari Arnaldo untuk bertemu di sebuah tempat. Arnaldo pun di sana sudah siap-siap untuk beradu mekanik dengan Melissa. Gadis yang sudah tidak bisa terlepaskan dengan pentas budaya ini tentu tidak akan bisa menolak. Setelah selesai pemanasan, Arnaldo pun mundur dan ia tiba-tiba digantikan oleh temannya yang membuat Melissa makin kesenangan nih, karena bisa mabar berdua bersama teman Arnaldo. Setelah kejadian itu, terlihat Melissa mendengarkan musik di sekolah. Anak baru itu menghampiri Melissa mencoba PDKT. Namun, belum sempat mengobrol, tiba-tiba telepon Melissa berdering. Orang yang menelpon Melissa adalah teman Arnaldo yang kemarin beradu mekanik dengannya. Setelah dia memanggil Melissa, ia pun mengajaknya ke ruangan bawah tanah. Dan kali ini, Melissa bertarung dengan banyak sekali lelaki. Ia pun tidak merasakan keberatan. Bagi Melissa, yang ada hanyalah rasa senang ketika mabar beramai-ramai. Kemudian setelah aksi gila itu terlihat sebenarnya Melissa ini sedang kesepian. Ia depresi dengan keadaan yang ia alami. Mulai dari ayahnya yang jauh, ibunya yang cuek kepadanya, dan neneknya sekarang berada di panti jompo. Tak lama setelah itu, ibu Melissa pun baru pulang ke rumah. Ia memanggil-manggil Melissa, tapi anaknya nggak menjawab. Ibunya pun menemukan buku harian milik Melissa dan membacanya. Sementara Melissa sedang berada di sebuah hotel. Ia sedang bersiap memberikan apem lezatnya kepada si om-om ini. Padahal ibunya sekarang sedang khawatir mencari dirinya. Di saat yang bersamaan, neneknya pun jatuh sakit. Ibunya memutuskan untuk melihat neneknya dulu sebelum mencari Melissa. Di kamar hotel, Melissa menunggu kehadiran om-om tersebut yang sudah siap dengan kostum barunya. Tapi sayangnya om itu bersifat kasar, dan Melissa pun tidak kuat menanggapinya. Akhirnya Melissa pun lari keluar dari hotel itu. Ia kembali ke rumahnya dan ibunya memberitahu tentang kondisi neneknya yang belum sadarkan diri. Karena sangat lelah, Melissa pun tidak banyak energi untuk menjawab pertanyaan ibunya. Dia pun berbaring di kasur dan terkulai lemas. Ibunya dengan lemah lembut melepaskan sepatunya lalu menyelimuti anaknya sambil bertanya apakah tulisan yang ada di buku harian Melissa itu benar. Melissa pun tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sang ibu peduli dengan hidup Melissa. Ia pun bercerita ingin merubah hidupnya yang sudah salah jalan. Ia benar-benar tersesat nih. Namun setelah ibunya mendengar pengakuan jika Melissa sudah berbagi apem dengan banyak laki, ibunya pun melempar buku itu, lalu memeluk Melissa setelah kejadian itu. Akhirnya kehidupan Melissa menjadi lebih baik. Kini ia mengerti bahwa dia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Dia pergi ke sekolah, mulai bergaul kembali dengan seluruh temannya. Anak baru yang menghampirinya, dan cowok itu menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya terdapat wajah Melissa. Ia pun sangat takjub melihat gambar itu. Dari situlah mereka berdua menjadi lebih dekat. Pada malam harinya, Melissa dan temannya pergi ke sebuah pesta. Temannya sedang asik berjoget dengan laki-laki lain. Tapi ia malah jalan keluar pesta dan menuju tebing. Semua teman Melissa kelihatan kaget ketika Melissa menjatuhkan dirinya dari atas tebing. Dan ini hanyalah kegilaan Melissa saja. Dan ia pun kembali berenang ke daratan. Waktu pun mulai berlalu. Sang nenek yang sudah meninggal, Melissa dan ibunya mengunjungi makam neneknya. Hubungan antara ibu dan anak ini sudah terlihat menjadi lebih baik. Dan itulah kisah dari seorang gadis cantik yang salah pergaulan. Film ini mengajarkan pada kita untuk pintar bergaul, jangan sampai terjebak di perkumpulan yang menyesatkan. Keluarga adalah bagian terpenting dalam hidup. Jika mengalami salah arah, segeralah datang ke orang yang tepat. Sekian cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.